Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewanto Kamasutomo, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Serang, Provinsi Banten, instansi SMA Negeri 1 Kota Serang. Pada video ini, saya akan melakukan praobservasi dengan rekan sejawat saya, yaitu saya Nisa, saya ngajar matematika di kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Serang. Baik Ibu Nisa, terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Siang Pak Dewa. Izin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan supervisi yang akan dilakukan. Jadi tujuan supervisi ini yaitu nantinya mengevaluasi pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta. Tujuan pertama observasi ini diharapkan bisa melakukan pembelajaran awal dan kemudian ketika bisa jadi mengajar bisa lebih optimal dan teori serta nanti bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Pak Mas. Berikutnya izin menanyakan beberapa pertanyaan yang akan nanti saya akan observasi ya Bu ya. Oke baik Bu, jadi nanti tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai ini apa? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah sesuai dengan bab yang sedang saya bahas, yaitu eksponen. Jadi saya ingin menanamkan konsep pada murid-murid bahwa eksponen itu kan sebenarnya lebih ke perkalian berpangkat ya. Jadi saya akan menanamkan konsepnya sehingga anak itu bisa mencari sendiri rumusnya atau sifat eksponen yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah tentu saja anak bisa mengaplikasikan sifat-sifat eksponen tersebut untuk menyelesaikan soal-soal yang Jadi untuk berikutnya rencananya area pengembangan yang akan dikembangkan nanti dalam pembelajaran apa? Oh ya, rencana pengembangan yang akan saya lakukan, saya lebih fokus pada aspek kognitif Pak, pengetahuan dan juga keterampilan itu saja. Lewat kalau kognitifnya mungkin saya akan menyampaikan ke anak agar sebelum mempelajari materi tentang eksponen ini, anak sudah belajar menyimak, bisa dari paket atau sumber yang lain, dan juga saya minta anak untuk proses juga untuk saling berbanding supaya mereka pengetahuannya lebih baik lagi. Kemudian selain aspek pengetahuan juga aspek keterampilannya Pak. Jadi mungkin saya nanti akan mulai dari mereka cara menjawab jika saya berikan pertanyaan atau pertanyaan pendidik, juga dari diskusi mereka bagaimana mereka diskusi. Jadi bisa melihat bentuknya dan tampilannya mungkin seperti itu. Baik Ibu, berikutnya terkait dengan strategi pembelajaran yang hendak akan dilakukan nanti ketika observasi apa Ibu? Terkait dengan strategi pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan belum based learning. Saya akan memberikan pelatihan yang akan dikerjakan dengan kelompok yang seperti itu. Kemudian juga ya masih dengan diskusi ya Pak, strateginya diskusi. Kemudian juga tadi jawab ketika saya jadi saya memberikan tanya jawab untuk pertanyaan konteks Pak. Jadi Pak sudah menggunakan metode belajarnya untuk sementara ini saya masih menggunakan buku sumber yang pakai yang ada, dan juga ada LKP juga untuk saya pakai ketika nanti pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih. Ini mengkonfirmasi kembali terkait dengan cara observasi yaitu rencananya dilakukan tanpa melihat. Ya siapa? Tidak tahu KPM, tidak berdapat ya. Iya, tidak berdapat aja. Terima kasih Ibu untuk konfirmasinya. Semoga karena posisi bisa mandai optimal. Amin.
Baik anak-anakku semuanya, apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai KBM-nya, silakan KM-nya untuk memimpin berdoa ya. Silakan, Fardan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran untuk eksponen dan bentuk logaritma adalah salah satunya adalah kalian mampu mengoperasikan bentuk akar, salah satunya itu. Karena hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Kalau kemarin itu kan eksponen, yang mana eksponen tersebut pangkatnya bilangan bulat ya. Jadi kalau sekarang masih membicarakan eksponen, yaitu tentang bilangan berpangkat, namun bilangan berpangkat yang pecahan atau rasional. Nah itulah diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian mampu mengoperasikan bentuk akar tersebut. Baik, bisa dipahami? Bisa. Oke. Pembelajaran pada hari ini yang nanti akan ada diskusi kelompok ya. Biar nggak boring, mungkin habis pergantian jam pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya yang sederhana saja. Ikuti ibu, kalau ibu tepuk 1, berarti kamu tepuk 1 kali. Kalau tepuk 2, 2 kali. Kalau 3 kali, otomatis tepuk 3 kali. Siap? Siap. Baik, ikuti ibu bareng-bareng. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, karena sudah kompak, sepertinya sudah fokus dan masih fokus ya, jadi kita bisa lanjut ke kegiatan belajar pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sekali lagi untuk hari ini kita akan ada diskusi kelompok ya. Cuman karena memang di Semansa ini muridnya terlalu banyak, jadi silakan kelompok kecil saja, jadi cukup 2 orang satu kelompoknya ya. Kelompok satu, satu bangku 2 orang. Nanti tugasnya ibu ambil dari LKPD ya. Jadi LKPD-nya nanti silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti akan ada presentasi. Tapi untuk penguatan supaya nanti diskusinya lancar dan bisa mengerjakan tiap kelompoknya, ibu akan memberikan penjelasan tentang konsepnya ya. Baik, sudah siap? Ada pertanyaan dulu sebelum ibu mulai. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja lanjutkan materi dari yang kemarin. Baik, silakan sambil dibuka buku paketnya, halaman 10. Di situ ada bentuk akar. Nah, ibu tulis di sini sub pembahasannya ya. Bentuk akar. Baik, mungkin pada pertemuan kemarin Ibu sudah memberitahu kalian untuk membaca terlebih dahulu apa itu bentuk akar. Ada yang tahu nggak apa sih bentuk akar itu? Ya, baik. Belum ada yang ketemu di buku paket? Nggak ada? Baik, sebenarnya mungkin kalau kalian baca-baca lebih lengkap ya, kalau di buku paket nggak ada, mungkin ada di LKPD. Sebenarnya ada ya. Jadi bentuk akar itu sebenarnya adalah bentuk lain. Bentuk lain dari apa? Dari bilangan berpangkat. Jadi sebenarnya bentuk akar itu adalah bentuk lain dari bilangan berpangkat. Nah, ibu contohkan misalnya kalau ada akar 2. Tuh, kan di sini muncul akar, karena bentuk akar ya. Siapa sih dia sebenarnya? Jadi akar 2 itu adalah bentuk lain dari bilangan berpangkat. Tentu kalian masih ingat dong bilangan berpangkat itu apa? Apa bilangan berpangkat itu? Adalah bilangan yang ada pangkatnya, bilangan yang ada eksponennya. Nah, kalau misalnya ada kemarin ibu kasih misalnya 2 pangkat 3, itu maknanya apa artinya? 2 kali 2 kali 2.
Nah, sebenarnya bentuk akar pun agak mirip-mirip seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya akar 2 dia bentuknya seperti apa? Maka di sini ditulis sebagai, ada yang tahu nggak akar 2 itu kalau diubah ke bentuk pangkat seperti apa? 2 pangkat setengah. Yakin? Oh tahu sih? Karena dulu SMP pernah belajar ya. Masih ingat ya tentunya ya. Nah, masih ingat nggak kenapa bisa seperti ini? Ya? Oh gitu, seperti ini ya. Baik, jadi sekali lagi ini hanya penulisan saja. Simbol akar tuh memang seperti itu. Jadi kalau misalnya dari mana pangkat setengah? Jadi kalau misalnya di sini tidak ada apa-apa, sebenarnya dalam matematik itu tertulis angka 2. Jadi kalau angka 2 tidak ditulis. Kemudian kalau di sini tidak ada apa-apa, sebenarnya ada pangkat. Pangkat berapa? Pangkat 1. Oleh karena itu, pangkat yang pecahan yang ada di sini sebenarnya diambil dari akar pangkatnya sama pangkat yang bilangan basisnya ini. Baik, sampai sini masih yes? Oke, kalau misalnya ibu kasih lagi, misalnya ada akar pangkat 3 dari 2. Berarti kalau ini 2 pangkat 1/3. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau misalnya ada lagi akar pangkat 5 dari 7 pangkat 2. Ini artinya apa? Baik, 7 pangkat 2/5. Nah, inilah yang dikatakan tadi bahwa bentuk akar itu adalah sebenarnya bentuk lain dari bilangan berpangkat. Dan mungkin apa bedanya sama yang kemarin? Kalau yang kemarin itu kan pangkatnya bilangan bulat ya. Dari mulai bilangan bulat apa? Positif, bilangan bulat negatif, bilangan 0 ya. Nah, mungkin kalian sudah paham dan lancar bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, kalau sekarang bedanya apa? Bilangan berpangkatnya bagaimana? Pangkatnya bilangan pecahan atau nama lainnya bilangan rasional. Nah, jadi kalau misalnya bilangan pecahan tentu ngitungnya nggak simple seperti ini. Kalau 2 pangkat 3 secara konsep kamu bisa nulis 2 kali 2 kali 2. Nah, ketika kamu misalnya menemukan misalnya ada soal 4 dipangkatkan misalnya 3/2. Gimana? Bisa nggak langsung sekian? Bisa nggak jawab kayak gitu? Susah ya? Harus dihitung terlebih dahulu. Walaupun kalian tahu konsep bilangan berpangkat itu seperti apa. Baik, sampai sini masih yes? Ya. Nah, dari situ muncullah rumus. Jadi sekali lagi ini seperti kesepakatan bahwa kalau kalian menemukan bilangan pokok A atau basisnya A dipangkatkan 1/n. Kalian lihat 1/n ini pecahan ya? Berarti kalian langsung kepikir, wah ini pasti bentuk akar nih. Jadi kalau ada bilangan basis atau bilangan pokok A dipangkatkan pecahan, kamu otaknya langsung pikir ini sebenarnya bentuk lain dari bentuk akar. Nah, berdasarkan contoh yang tadi berarti kalau diubah ke bentuk akar menjadi akar pangkat N. Dibacanya seperti itu ya. Apa? Akar pangkat N. Dari apa? Dari A pangkat 1. Tidak usah ditulis. Nah, baik, dari situ kemudian ada pengembangan lagi tentunya. Jadi kalau misalnya ada bilangan pokok A kemudian dipangkatkan oleh M dibagi N. Tuh. Kalau tadi kan pembilangnya 1 ya. Kalau sekarang pembilangnya M. Maka kalau diubah ke bentuk akar menjadi apa? Akar pangkat N dari A pangkat N. Nah, inilah yang disebut dengan sifat eksponen yang kesekian sebenarnya. Kemarin sudah Ibu jelasin kurang lebih ada 7 sifat eksponen, mungkin ini sifat eksponen yang ke-8, ini yang ke-9. Nah, jadi ini modalnya kalian belajar bentuk akar. Nah, nanti ke depannya akan ada operasi-operasi pada bentuk akar. Nah, sebelum kamu mahir bagaimana mengoperasikan bentuk akar, kalian harus paham dulu bagaimana mengoperasikan bilangan-bilangan berpangkat untuk pangkatnya pecahan. Karena yang Ibu jelasin kemarin itu pangkatnya masih bilangan bulat. Jadi yang akan Ibu jelaskan berikutnya belum ke akar-akar dulu ya. Akar-akar nanti satu langkah lagi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Yakin? Baik, jadi ini sifat yang ke-8 ya, yang ini yang ke-9. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi sekali lagi nanti Ibu harap dengan Ibu jelaskan seperti ini, nanti pas diskusi jadi lancar. Pas nanti presentasi,
juga nanti bisa menjelaskan ke teman-temannya sehingga teman-temannya jadi paham semuanya. Oke, siap? Baik, kalau sudah siap mungkin Ibu akan memberikan beberapa contoh. Sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadi bahan atau referensi untuk diskusi kelompoknya nanti ya. Nah, Ibu ambil dari buku paket ada di halaman 11-nya mungkin. Nah, di situ lihat perintahnya, buku paket sudah ketemu semuanya? Baik, di halaman 11 kamu diajak untuk memahami dalam menyelesaikan bilangan berpangkat untuk pangkatnya pecahan yang nantinya akan menjadi bentuk akar ya. Nah, di situ kamu hanya diminta sederhanakanlah. Nah, itu perintahnya menyederhanakan. Berarti di situ soalnya apa? 4 dipangkatkan 3/2. Yang ini ya. Tuh. Sebenarnya contohnya bisa yang lain-lain ya. Cuma Ibu ambil yang dari buku paket aja. Nah, kalau misalnya ada 4 pangkat 3/2, berarti kalau misalnya kamu ngitung secara kayak konsep awal, susah bagaimana perkalian berulangnya. Betul nggak? Lalu bagaimana triknya? Nah, inilah yang disebut trik. Jadi matematik penuh dengan apa? Trik ya. Triknya adalah kamu konsep 4-nya ini atur supaya menjadi bentuk, bisa nggak dibikin berapa pangkat berapa? Bisa nggak? Berapa pangkat berapa? 2/2. Iya, bagus sekali. Masih gampang lah ya 4 mah ya. Berarti 4-nya kamu tulis sebagai kurung dulu, 2/2, kemudian jangan lupa. Yang di luar 3/2-nya jangan dilupakan, tulis lagi di luar. Nah, seperti ini. Kalau udah sampai sini, balik lagi ke sifat eksponen yang kemarin sudah kita bahas. Bisa ngitungnya kalau pangkat double begini gimana kemarin? Oke, dikaliin. Ada kesulitan nggak mengalihkan 2 dikalikan 3/2? Enggak ya, tinggal apa? Coret ya. Nah, jadi berapa? 2/3. Tahu dong berapa 2/3? Iya. Kalau misalnya diminta berapa hasilnya, tulis 8 ya. Kalau misalnya soal pilihan ganda, kalau jawaban 2/3 ada, ya pilih 2/3. Kalau tidak ada, pilih angka 8. Tuh, ternyata segampang itu. 4/3/2. Sebenarnya berapa? 8. Tapi kamu nggak bisa ngomong langsung 8 ya. Padahal jawabannya sama aja kayak di atas, benar nggak? Tah, seperti itu. Gimana? Semakin seru? Oke, baik. Bisa dilanjut? Nah, baik, berikutnya nomor 2. Nomor 2 di situ di buku paket kalian ada soal akar 32. Nah, nomor 2 tentu perintahnya beda ya. Disuruh diapain? Sama ya, disuruh menyederhanakan, tapi di sini ada clue-nya nih, dikasih tahu. Bilangan pokoknya berapa maunya? Padahal tanpa dikasih tahu pun kamu bisa mikir sendiri sebenarnya, benar nggak? Ya misalnya 32 kan kamu pasti jeli ya, 32 itu pasti bisa menjadi berapa pangkat berapa ya kan? Berapa pangkat berapa? 2/5. Baik, karena kita sedang belajar bagaimana kalian memangkatkan dengan pangkat pecahan, maka diubah nih. Ini kan akar udah muncul tuh. Tapi kita ubah jadi akar 32-nya 2 pangkat berapa tadi? Pangkat 4 atau pangkat 5? Yakin? Ya ada yang mau protes ya. 2/5. Nah, berarti ubah, kan maunya bilangan pokok 2 ya. Disederhanakan menjadi bilangan berpangkat, bilangan pokoknya 2, pangkatnya jadinya berapa dong? Berapa? 5/2. Tahu dari mana? Dari sifat eksponen ini. Masih ya sampai sini? Yakin nih? Gak ada pertanyaan? Belum ya? Baik, lanjut lagi sedikit lagi mungkin contohnya biar kalian nanti diskusinya lancar. Ada lagi 64 dipangkatkan berapa di situ? 5/3. Tuh. Bingung gak coba? Kalau kamu diminta menghitung 64 pangkat 2. Nyengir nggak? Masih nyengir ya. Tapi ketika 64 pangkat 5/3. Gimana? Panik nggak? Ya. Gimana ini kan gitu ya? Kalau kamu tidak tahu konsepnya. Nah, tapi kalau misalnya ada soal kayak gini, maka 64 kan agak besar. Kamu selalu pikirannya adalah diapain nih soal? Ada nggak berapa pangkat berapa? Kayak gitu. Ada. Berapa ternyata? 2/6. Karena ada clue-nya di situ ya. Maunya bilangan pokoknya 2 kan? Sebenarnya kalau misalnya kepikirannya 8/2 boleh nggak? Boleh. Tapi nanti menyederhanakannya berkali-kali. Sampai ngikutin bentuk yang diharapkan oleh soal tersebut.
Baik, jadi 64 bisa ditulis sebagai 2 pangkat berapa tadi? 6. Kemudian karena di luarnya, jadi 64-nya ini, di luarnya ada 5/3, maka tinggal kamu tuliskan 5/3. Terus diapain? Iya, seperti biasa, dicoret. Dikaliin ya, bukan dicoret. Dicoret itu artinya bukan dicoret, sebenarnya dibagi ya. 6 dibagi 3. Berapa? 2. Terus diapain? 2 kali 5 ya. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 10. Jadi soal yang ribet seperti itu, 64 pangkat 5/3, dia itu sebenarnya bentuk lain dari 2 dikalikan sebanyak 10 kali. Segampang itu? Ya, gampang banget. Gampang banget ya ternyata ya. Semakin seru? Iya, matematik gitu ya, semakin lama semakin asik ya. Semoga semakin tertantang, semakin penasaran. Baik, contoh terakhir. Mudah-mudahan bisa menjadi jurus untuk menyelesaikan soal diskusinya nanti. Yang kelima, Ibu ambil dari buku paket juga. Contohnya adalah apa tuh? 1 per ya? Per akar 8. Angkat -1. Baik. Masih ingat dong, Ibu kan kemarin ngasih tahu triknya aja. Kalau pakai konsep agak-agak pusing kepala kamu ya. Karena konsepnya juga udah tahu. Kalau sudah tahu konsepnya, tinggal pakai cara cepatnya. Di sini kan kamu lihat akar 8 gak ada tetangga-tetangganya ya. Pangkatnya negatif supaya aman, diapain? Dinaikin ke atas aja ya. Pangkat negatifnya jadi hilang. Jadinya berapa? Akar 8. Ini ada angka 1. Angka 1 tidak usah ditulis. Tapi kalau misalnya ini angka 5, maka tulis ini 5. Ya, sampai sini? Oke. Kalau sampai sini nyengir gak coba? Nyengir. Akar 32 aja bisa, apalagi akar 8. 8 bisa dibikin berapa pangkat berapa bisa? Baik, berarti berapa nih? 2 pangkat 3. Berarti akar 2 pangkat 3. Pasti pangkat pecahan kalau akar tuh. Jadinya berapa? 2 pangkat 3/2. Nah, dengan demikian contohnya mungkin sudah cukup 5 saja ya. Selanjutnya silakan diskusi dengan teman sebangkunya saja atau semejanya untuk menyelesaikan soal dari LKPD ya, ada di halaman 11. Nah, baik, silakan berdiskusi ya dengan kelompoknya yang 2 orang. LKPD-nya halaman 11. Nah, di situ ada nomor 1 sampai 5. Baru setelah itu nanti akan ada presentasi kelompoknya. Karena waktunya takut nggak cukup, mungkin Ibu minta 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Baik, diskusinya waktunya sudah habis ya. Sekarang saatnya kita presentasi kelompok. Nah, dari kelompok-kelompok kecil tadi, mudah-mudahan sudah selesai semuanya ya. Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah. Ada masalah? Tidak ada. Nggak ada kendala? Yakin? Baik, alhamdulillah, luar biasa ya. Baik, silakan nih, karena waktunya terbatas, Ibu batasi 2 orang saja yang presentasi ke depan. Siapa yang mau maju duluan? Baik, Icel aja deh. Silakan Cel untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. 1 soal saja ya Cel, dipilih sama kamu yang mana? Nomor 3 ya, Bu. Ya. Nanti berikutnya Ibu minta Daniel aja ya, Daniel untuk mempresentasikan yang kedua. Neng, di sana yang kosong, di situ penuh ya. Daniel, mungkin di sebelah sana ya Daniel ya, yang masih lowong, yang masih kosong. Daniel mau nomor berapa? Nomor 4. Oh iya, silakan Daniel.
Baik, ini luar biasa ya penjelasan dari kelompoknya Icel dan Daniel ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya atau pemaparannya. Baik, untuk lebih paham lagi mungkin Ibu ulas kembali jawaban-jawaban dari Icel dan Daniel ya. Baik, jadi tadi betul sekali apa yang dijelaskan oleh Icel ya. Jadi prinsipnya adalah kamu lihat nih soal sekali lagi. Ini intinya kamu mengerjakan, sudah terlihat di sini ada basis-basis yang sama. Betul? Cuma kalian perhatikan tuh pangkatnya semuanya kebetulan negatif semua soal ini kan. Nah, sebenarnya kalau kamu mau langsung menggunakan sifat eksponen pun bisa. Cuma biar lebih aman, lebih teliti ngitungnya, sebaiknya kalau ada pangkat negatif, sebaiknya ubah dulu ke pangkat positif. Kemarin sudah Ibu kasih trik ke kalian. Triknya adalah karena di sini bentuknya perkalian, pembilang penyebut, maka dengan triknya adalah tinggal pindahkan ke atas supaya menjadi pangkatnya positif. Ya, sampai sini ya. Oleh karena itu tadi Icel melakukan ini. Jadi dari sini ke situ itu melakukan seperti itu. Paham ya? Jadi boleh. Lalu setelah itu pakai konsep yang sifat kedua, eksponen. Ada pembagian. Karena pembagian, maka di sini Icel mengurangi. Betul? Betul ya konsepnya ya? Berarti dari sini ke sini masih yes? Ini juga? Ada masalah nggak? Nggak ada ya? Nah, kenapa kita mengarahkannya ke 6 pangkat? Karena di situ soalnya pilihan ganda. Pilihan ganda berarti kamu harus bekerja sesuai dengan pilihan yang tersedia. Karena diarahkannya ke bentuk 6 dan 12 ya. Kebetulan ini bisa dikondisikannya ke 6. Jadi kamu harus prepare, mengatur supaya jawabannya mengikuti pilihan yang tersedia di soal. Baik, paham sampai sini ya? Oke, itulah yang harus digarisbawahi untuk tipe soal nomor 3. Baik, berikutnya yang dipaparkan oleh Daniel yang ini ya. Tadi penjelasannya sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Jadi prinsipnya adalah mungkin agak berbeda dengan nomor 3. Kalau nomor 3 itu kan di sini soalnya angka-angkanya sudah muncul ya. Tapi kalau di sini depending dulu, ini A sama B yang pasti A-nya 16, B-nya 9 ya. Kemudian di sini ditulis A, B dulu. Dari sini ke sini tadi penjelasannya sudah sangat jelas, Ibu lihat ya. Nah, kemudian sampai sini pun sudah jelas nih. Dan kenapa ini 16-nya dikuadratkan? Karena kita ngikutin pilihannya option. Optionnya itu benar-benar kayak dijabarin seperti ini. Makanya triknya adalah ya kamu uraikan aja 16 pangkat 2-nya. Sebenarnya kalau pilihannya nggak seperti ini, semacam kayak ada pangkat-pangkat gini, sebaiknya nggak perlu sebenarnya. Jadi itu trik yang harus kalian pakai ya kalau menyelesaikan soal-soal. Jadi ngikutin kalau soalnya PG, ikutin tuh arahnya mau kemana dia. Kalau arahnya mesti menguraikan, ya menguraikan seperti ini. Kecuali kalau esai kamu jawabannya sampai sini aja udah, misalnya bentuknya diubah 6-nya di 2 kali 3, kemudian muncul bentuk-bentuk yang lain, gak akan Ibu salahin seperti itu. Paham ya? Jadi kalau PG mah beda, ngikutin maunya option. Baik, kalau di sini ke bawahnya udah rutinitas biasa aja, cuma butuh ketelitian kalian dalam menghitung. Baik, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Baik, cukup pembelajaran hari ini? Oke. Dulu ya, Ibu pengen tahu nih perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan perasaannya? Baik, silakan. Nama kamu siapa, Nak? Radit. Oh ya, Radit. Silakan, Dit. Bagaimana perasaannya? Yakin, ya, alhamdulillah. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan perasaannya? Ya, silakan Pina. Ya, jadi kalau dari saya pelajaran hari ini cukup mudah dipahami. Terus Alhamdulillah. kayak tadi menyenangkan buat kita berkelompok. Oh ya gitu ya, jadi seru ya. Iya, Bu. Saling tukar pikiran, pendapat ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi pembelajaran hari ini, alhamdulillah kalian senang dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya, silakan dipelajari lanjutannya, yaitu tentang operasi aljabar bentuk akar. Kalian sudah belajar tentang bagaimana itu bentuk akar, apa itu bentuk akar. Pertemuan berikutnya, belajar apa tadi kata Ibu? Operasi aljabar bentuk akar. Nah, pelajari dulu tuh. Silakan mau baca dari buku paket atau dari sumber yang lain ya. Browsing di rumah nanti ya, apa itu operasi aljabar bentuk akar. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup? Baik, kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis, silakan KM untuk berdoa terlebih dahulu. Kawan-kawan, sebelum
akhiri pembelajaran matematika hari ini. Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nay. Waalaikumsalam Pak Dewa. Bagaimana kabarnya Bu Naisah? Alhamdulillah baik. Gimana Ya. kabarnya Pak Dewa? Alhamdulillah baik. Ibu izin memperkenalkan, ini Bu Yuyun selaku Iya. pengajar Bu. praktik saya di angkatan 10. Baik Bapak Ibu, hari ini saya Dewanto Kamas Utomo akan melakukan pasca observasi berdasarkan hasil pra dan observasi yang telah kami lakukan. Untuk tujuan pasca observasi ini saya sampaikan harapannya untuk mengukur dan mengevaluasi ya keberjalanan hasil pembelajaran yang Bu Naisah lakukan di bulan Agustus sebelumnya Bu ya. Iya Pak. Di observasi yang saya amati. Berikutnya beberapa catatan saya telah identifikasi beberapa observasi ini, yaitu pembelajaran sudah berlangsung dengan baik dengan menggunakan model problem based learning di materi eksponen ya Bu ya kemarin, dan sudah sesuai sintaks ya, sintaksnya sudah ada semua. Jadi orientasi masalah, kemudian mengelompokkan peserta didik dalam kelompok, melakukan pendidikan dalam kelompok, kemudian yang tahap berikutnya Bunda juga sudah saya lihat melakukan dan mengevaluasi ya hasil peserta didik melalui beberapa peserta didik untuk mulai aktif mempresentasikan hasil jawabannya, dan terakhir Bunda juga ada penguatan materi ya, menganalisis dan melakukan penguatan materi di akhir. Keseluruhan sintaks PBL sudah terlihat dengan baik hasil pengamatan saya. Berikutnya catatan yang dari saya sampaikan, mungkin hanya sedikit beberapa peserta didik yang mungkin belum aktif Bu ketika kemarin saya amati untuk mengajukan ke depan gitu ya, siapa yang bisa menyelesaikan soal ini. Ketika ada yang ke depan satu, mulai yang lainnya mulai aktif gitu ya, termotivasi, jadi harus dipancing dulu gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian dalam pendidikan di kelompok yang saya amati kemarin, mungkin karena dalam skala yang besar ya, ketika Bu Nay fokus di kelompok yang satu, kelompok yang lain kurang optimal dibimbing. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Berikutnya saya sebagai guru yang mengobserver Bu Naisah, dari Bu Naisah sendiri bagaimana, apakah ada kendala tambahan yang mungkin bisa ditambahkan? Baik Pak, terima kasih. Mohon izin saya akan sedikit refleksi ya dengan pembelajaran yang saya lakukan pada tanggal 8 Agustus itu ya Pak ya. Memang saya di awal memulai masuk itu ya seperti biasa Pak, memberikan berdoa gitu ya. Ya mungkin walaupun masih minimalis gitu ya, saya masih berusaha mengaitkan PSE yang sudah biasa kami lakukan dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian memulai menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Kebetulan materinya tentang eksponen ya Pak. Jadi di situ saya tujuannya adalah bagaimana anak bisa mengkonstruksi atau membuat atau menemukan rumusnya sendiri dalam mencari rumus-rumus eksponen ini. Nah kemudian karena tujuannya seperti itu, sekali lagi dengan metode PBL-nya itu, kemudian saya memberikan pembagian kelompok yang memang betul Pak, saya terkendala dengan jumlah anak semansa yang lumayan membludak, cukup banyak, yang mana idealnya kan 36 orang ya Pak ya. Nah di sini sampai 48, dan kebetulan di kelas itu 49 Pak. Bahkan di kelas yang lain itu ada 50, sehingga saya itu agak kewalahan kalau misalnya dibagi kelompoknya itu misalnya 4-4 gitu Pak, karena menurut saya kondisi tempat duduknya juga harus disesuaikan gitu Pak, dan ini nggak ada space gitu untuk bisa kelompok-kelompoknya seperti itu. Oleh karena itu kemarin tuh saya akhirnya berinisiatif sekelompoknya 2 orang saja gitu Pak, sehingga memang ketika saya ada diskusi ya mungkin di situ tentu karena cuma 2 orang saya mengamati kurang efektif juga sebenarnya Pak. Kemudian yaitu tadi ada kelompok-kelompok lain yang pasif gitu, yang aktif ada seperti itu, jadi masih ada juga yang belum terpancing lah gitu Pak ya untuk bisa aktif gitu, sehingga ketika saya meminta salah satu orang untuk maju ke depan, baru yang lainnya misalnya
mulai itu agak terbakar sedikit gitu Pak, memang betul itu. Kemudian setelah itu kan saya juga di awal sudah memberikan kelompok-kelompoknya juga ya Pak ya. Jadi untuk mengefektifkan ya kebetulan di hari itu apa namanya saya kelompoknya sesuai tempat duduknya aja waktu waktu itu. Kemudian mereka suruh berdiskusi untuk apa namanya bagaimana bisa mengkonstruksi rumus-rumus eksponen itu atau yang nanti mereka bisa menemukan sendiri sifat-sifat eksponennya seperti apa gitu Pak. Sehingga harapan saya ya dengan mereka mencari sendiri, menemukan sendiri, membuktikannya dengan contoh-contoh sehingga bisa lebih nempel dan bisa ingat lama dan mereka bisa mengaplikasikannya atau menggunakan rumus-rumus tersebut ketika menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada gitu Pak. Kemudian apa namanya saya juga nah itu diproses ya. Kemudian setelah itu anak-anak juga melakukan presentasi gitu kan setelah saya beri waktu. Ada beberapa kelompok yang maju walaupun waktu itu yang maju satu atau dua kelompok tapi karena mengingat waktu ya waktu itu waktunya sudah mepet gitu jadi satu kelompok atau dua kelompok tuh yang memaparkan jadi di situ apa namanya lumayan lah gitu ada sedikit diskusi di situ kemudian ya hasilnya juga sudah betul gitu saya berharap ya apa namanya diskusinya berhasil gitu walaupun tentu saya merasa masih belum optimal. Kemudian setelah itu setelah mereka memaparkan atau perwakilannya memaparkan kemudian ya saya juga memberikan penguatan gitu Pak dari konsep yang mereka jelaskan dari kebetulan kalau matematik ya Pak soal yang mereka paparkan gitu saya juga memberikan penguatan ataupun kalau misalnya ada yang belum tepat saya apa namanya koreksi gitu Pak ada sedikit koreksi dan memang di terakhir pembelajaran kemudian saya juga memberikan penguatan dan apa namanya meminta refleksi juga gitu beberapa orang ada satu atau dua orang yang saya minta untuk merefleksikan pembelajaran hari ini dan saya juga kemarin itu dan selalu gitu ya menutup pembelajaran ya dengan apa namanya memberitahukan untuk materi yang minggu depan akan dipelajari oleh anak-anak apa atau misalnya tugas yang harus dikerjakan apa yang itu dan di terakhir ya seperti biasa Pak dengan penutup dengan berdoa mungkin itu Pak refleksi dari saya yang kemarin saya lakukan pada saat di observasi sama Pak Dewa. Baik Ibu Naisah, terima kasih. Saya rangkum beberapa catatan bahwa sintaks tadi sudah berjalan dengan baik ya proses model pembelajaran PBL. Lalu yang ingin saya tanyakan berikutnya, apa rencana aksi ya, aktivitas pengembangan Bu Naisah yang akan dilakukan berikutnya ini setelah pembelajaran kemarin yang saya observasi? Ya, baik Pak. Untuk rencana aksi pengembangan yang saya lakukan tentu saja mungkin lebih fokus ke proses kayaknya Pak. Proses. Karena saya melihat itu memang saya tuh apa ya masih belum efektif gitu kalau misalnya di kelompok itu hanya 2 orang gitu. Oleh karena itu saya ingin prosesnya juga apa namanya agar pembelajaran berdiferensiasi dan mungkin sebenarnya sekarang tuh Pak saya mendapat informasi dari apa namanya pengajar praktik itu bahwa sekarang itu namanya pembelajarannya bukan berdiferensiasi lagi tapi pembelajaran terdiferensiasi gitu ya. Jadi yang saya lakukan saya merasa masih agak jauh gitu Pak dari pembelajaran terdiferensiasinya. Oleh karena itu mungkin kedepannya saya ingin membagi kelompoknya jangan terlalu 2 juga gitu ya minimal 4 atau 5 orang agar misalnya bisa saya juga bisa mengakomodir gitu ya minat dan bakatnya anak. Mungkin saya juga akan menyatakan video-video pembelajaran agar jangan hanya misalnya tuh anak-anak yang pemahamannya lewat audio gitu dengan ceramah saja, tapi saya juga akan mengkombinasikannya pembelajaran yang saya sampaikan itu melalui misalnya nyetel YouTube gitu Pak dengan eksponen seperti itu. Dan kemudian iya kedepannya juga mungkin dari segi apa namanya untuk terdiferensiasi produknya ya mungkin saya juga nanti lebih fleksibel lah ke anak-anak itu mungkin mereka bisa menyampaikan apa namanya untuk misalnya persoalan-persoalan atau latihan-latihannya bisa lewat dari misalnya itu apa menyimpannya dalam blog atau apa gitu Pak. Jadi bisa mereka menjelaskan misalnya mereka
contoh soalnya gitu ya pakai kata-kata, jadi dia ngejelasin gitu loh, Pak. Jadi bukan hanya misalnya tuh ngumpulin latihan, saya pengen kayak gitu Pak, jadi biar motivasi anak eh, jadi semakin termotivasi belajar matematikanya, termasuk dia seolah ingin ngajarin temennya gitu Pak, bikin blog kayak gitu, nanti dilihat sama temennya juga, dan dia kalau belajar untuk ingin orang lain ngerti juga kan, minimal dia akan lebih banyak gitu kemampuan yang bisa dimilikinya. Kemudian, nah itu harapannya, jadi itu jadi apa namanya ke depannya pembelajarannya supaya lebih baik ya, saya akan lebih menonjolkan pembelajaran terdiferensiasi Pak, itu yang pertama. Terus yang kedua tentu saya juga akan lebih mengintegrasikan pembelajaran sosial emosionalnya Pak ya, karena menurut saya itu sangat penting pembelajaran sosial emosional. Mungkin sejauh ini saya apa ya masih belum maksimal Pak dalam mengintegrasikan pembelajaran PSE-nya, belum terlalu optimal gitu. Jadi kedepannya saya akan lebih mengoptimalisasi misalnya dengan ya dalam satu pertemuan yang minimal misalnya saya melakukan ice breaking lah Pak gitu Pak ya, atau misalnya memberikan ketika anak-anaknya kurang kondusif atau bagaimana kondisinya ketika misalnya rada-rada panas atau gimana, mungkin saya sekali-kali menyetelkan video tentang mindfulness-nya kayak gitu Pak, biar apa namanya emosionalnya stabil kembali dan pembelajaran menjadi tetap kondusif dan nyaman gitu Pak. Dan itu yang kedepannya yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga apalagi ya Pak, mungkin tentang disiplin positif Pak. Disiplin positif mungkin saya juga akan memberikan ya paling yang saya pakai di sini untuk restitusinya gitu Pak ya. Jadi mungkin saya lebih kalau misalnya ada masalah-masalah, mungkin saya yang dulu misalnya galak kalau ada anak nggak ngerjain PR gitu ya Pak ya. Dan mungkin saya akan lebih persuasif Pak ya. Jadi apa ya, menggunakan segitiga restitusinya lah gitu ya. Karena harapannya bukan hanya sekedar anak itu jadi bisa, tapi juga jadi berubah dan merekanya nggak dendam gitu ya Pak, gitu. Jadi itu kemudian juga dengan keyakinan kelasnya gitu Pak ya. Jadi saya sebagai guru mata pelajaran mungkin membuat keyakinan kelas dengan guru mata pelajarannya, dengan anak-anak gitu ya, ya biar maksudnya pembelajarannya juga lebih nyaman gitu Pak. Ya mungkin itu pengembangan yang saya lakukan nanti ke depannya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Bisa saya simpulkannya bahwa tadi aktivitas rencana aksi di pengembangan dirinya akan diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, Iya betul. kemudian pembelajaran KSE, dan yang berikutnya ketiga akan mencoba penerapan disiplin positif terutama dalam hal restitusi ya Bu ya. Berikutnya hal yang menjadi tujuan yang hendak dicapai nih dari ketiga poin ini Bu. Nah, apa yang Bu Naisah ingin capai tujuannya nih dari 3 poin tadi? Ya baik Pak. Ya tentu saja saya melakukan itu ingin mencapai tujuan tujuan ya Pak ya, itu tadi. Tujuannya ya ketika saya memberikan pembelajaran terdiferensiasi, yaitu tadi Pak, saya dapat mengakomodir gitu Pak ya, bakat dan minat peserta didik gitu Pak, agar jangan sampai monoton gitu ya, saya misalnya ngajarin dengan ceramah aja, sehingga saya tuh apa namanya seperti kurang adil jadi gitu, anak-anak yang mungkin kemampuannya ada yang visual atau audio visual gitu. Jadi tidak terakomodir gitu Pak. Jadi harapan saya nanti ke depannya pembelajarannya bisa lebih nyaman, menyenangkan, bersemangat, dan bisa diukur dari misalnya ulangannya hasilnya meningkat segitu Pak, secara umum mungkin gitu Pak. Kemudian kalau apa namanya untuk PSE-nya ya pembelajaran sosial emosionalnya ya apa namanya dilihat dari misalnya anak-anaknya jadi lebih stabil emosinya, kemudian mereka lebih bisa menghargai pendapat orang lain, atau mereka juga ketika misalnya berani dalam menyampaikan ide atau gagasannya gitu Pak. Mungkin itu Pak. Kemudian ya kalau untuk disiplin positifnya ya mungkin dengan anak-anak merasa nyaman di zona saya. Mungkin mereka merasa pembelajaran matematik yang kelihatannya menyeramkan gitu, mungkin sedikit demi sedikit berubah menjadi menyenangkan atau misalnya tidak membosankan gitu Pak. Saya bisa seperti itu. Baik Ibu, bisa saya pahami. Berikutnya terkait dengan ukuran keberhasilan yang hendak dicapai, mungkin dari 0 sampai skala 100 ya, 100% ya. Nah, dari ketiga poin tadi ukuran keberhasilannya seperti apa yang ingin dicapai Bu? Iya baik, dari 3 poin tadi apa ya, yaitu ada tadi pembelajaran terdiferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional dan disiplin positif. Saya sih mentargetkan ya minimalnya 80% gitu Pak, minimalnya. Syukur-syukur sih harapannya lebih gitu pada itu. Cuma kalau misalnya di bawah 80% saya masih merasa harus tetap berlari untuk berusaha meningkatkan dan
mencari bagaimana lagi nih gitu ya untuk apa namanya supaya bisa meningkat gitu Pak. Baik. Gitu Pak target saya. Baik Ibu, bisa dipahami. Kemudian dari ketiga aktivitas pengembangan diri ini yang akan direncanakan nanti untuk pembelajaran berikutnya, apa atau siapa yang menjadi pendukung nih di rencana ini Ibu? Ya baik, untuk rencana ini mungkin kalau di disiplin positif ya, Ya. saya tentu saja yang mendukung ya pasti kepala sekolah ya Pak ya, kemudian Sekolah, ya. juga rekan sejawat juga iya, khususnya wali kelas gitu Pak ya, kemudian siswa itu sendiri dan mungkin disiplin positif juga mungkin orang tua Pak ya, karena disiplin benar. positif juga kadang butuh dukungan dari orang tua di rumahnya gitu Pak, agar dari misalnya murid ya. anak tuh tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugasnya, tentu mungkin harus ada pengawasan dari orang tua gitu Pak, salah satunya mungkin itu. Kemudian kalau yang terdiferensiasi ya saya juga perlu dukungan dari sama mungkin ya Pak ya, mungkin kalau terdiferensiasi karena memang terjadi di kelas, ya saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat tentu saja dan kemudian wali kelas dan siswa itu sendiri Pak. Dan sama Pak dengan KSN ya. pembelajaran sosial emosional pun sama Pak, butuh dukungan mereka juga sama dengan yang terdiferensiasi Pak. Baik Ibu, bisa dipahami. Dok, terakhir nih, apa tanggung jawab yang akan Ibu lakukan mungkin dari waktu rencana aksi ini akan dilaksanakan kapan ini Bu? Ya baik Pak, ya mungkin sebagai tanggung jawab saya untuk terus meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan agar lebih meningkat dan lebih baik lagi ya tentu saja saya akan sesegera mungkin sih Pak, insya Allah Pak. Mungkin kalau misalnya nanti apa namanya modul ajarnya udah saya perbaiki, mungkin saya akan tambahkan yang berkaitan dengan pembelajaran terdiferensiasi dan juga apa namanya terintegrasi juga dengan PSC-nya gitu, mungkin ya mudah-mudahan 1 atau minggu 2 minggu lah Pak paling lamanya mungkin ke depan sudah insya Allah ya. mungkin saya akan lakukan itu di kelas Pak. Baik Ibu, terima kasih atas laporan yang diberikan. Semoga hasil coaching ini bisa bermanfaat ya, khususnya Amin. bagi Ibu Nesa sendiri untuk melakukan Iya, perbaikan amin. dalam kinerja pembelajaran dan juga saya sendiri sebagai supervisor ya, yang berlaku sebagai guru yang melakukan observasi di sini. Mungkin ini saja hasil coaching kami. Demikian, semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.